Aku Rahel Krisanto. Jadi di sini aku akan jelasin salah satu materi yang mungkin semua orang udah tahu, yaitu materi HAM atau hak asasi manusia. Materi kali ini panduan aku untuk menjelaskan itu adalah ini. Materi yang dikasih dari Pak Kefas. Ini materinya, jadi aku akan jelasin sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Jadi, apa sih HAM itu? Mungkin banyak orang yang udah paham ya apa itu HAM atau hak asasi manusia ini, karena memang HAM itu sering banget dibahas di pelajaran, apalagi pelajaran civic atau PPKN. Banyak banget pengertian HAM menurut para ahli, tapi di sini aku cuma akan buat jadi 3 poin penting untuk pengertian HAM. Yang pertama, hak-hak dasar atau pokok bagi manusia sejak dilahirkan yang merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah yang bersifat tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Dan yang terakhir, hak selalu hadir bersama kewajiban. Jadi hak sama kewajiban gak bisa dipisahin, oke? Seperti yang udah kita pelajari di pelajaran sejarah di kelas, bahwa bangsa Indonesia memang benar-benar sangat berjuang untuk meraih kemerdekaannya pada masa penjajahan kala itu, yang dimulai sejak kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908, lalu dilanjut pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nah, dari hal itu kita dapat tahu nih bahwa bangsa Indonesia sebenarnya sudah sadar bahwa mereka punya hak sebagai suatu bangsa. Mereka punya hak untuk merdeka, mereka juga punya hak untuk membangun negara sendiri. Dan perjuangan pun terus berlanjut sampai akhirnya pada 17 Agustus 1945, pada hari proklamasi atau kemerdekaan kita sebagai negara bangsa Indonesia, para pemuka negara akhirnya mencoba untuk merumuskan naskah hak asasi manusia pada tahun 1950 yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Jadi setelah tahu semuanya tadi itu tentang pengertiannya, dasar-dasarnya, terus gimana perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih HAM itu sendiri, kita nih sebagai orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus juga harus tahu nih dasar-dasar HAM di dalam Alkitab itu gimana sih. Ada 2 poin penting untuk dasar HAM di dalam Alkitab. Yang pertama, kedaulatan Allah bersifat universal. Itu artinya kita ini milik Allah, hanya Allah yang bisa mengambil kita, dan hanya Allah yang boleh berkuasa atas kita. Gak boleh ada orang lain atau lembaga apapun yang berkuasa atas kita. Terus yang kedua, manusia dibentuk atau diciptakan itu serupa dengan Allah. Itu artinya semua manusia di bumi ini sama. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang di mata Allah. Semuanya sama di mata Allah. Oleh karena itu, kita harus menghormati semua orang karena kita semua itu sama di hadapan Allah. Setelah tahu 2 poin untuk dasar HAM di Alkitab, kita sebagai orang Kristen harus juga punya perilaku Kristiani yang berhubungan dengan HAM itu sendiri. Yang pertama, menghormati diri sendiri dan sesama sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Yang kedua, menghormati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang ketiga, menghormati kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, menghargai pendapat, pandangan, atau pilihan orang lain meskipun berbeda dengan pendapat atau pandangan pribadi kita. Dan yang terakhir, menghargai segala sesuatu yang menjadi milik atau hak orang lain. Di hakikat manusia sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah menempatkan manusia pada harkat dan martabat yang mulia. Dengan hal ini, manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat ditiadakan oleh siapapun, yang hadir bersamaan dengan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan agar hak asasi orang lain terpenuhi. Oleh karena itu, setiap orang harus bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Sikap dan perilaku ini adalah wujud ketaatan kepada Tuhan Sang Pencipta. Sampai untuk kali ini, terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.